Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku? Tentunya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan yang pasti kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, itu selalu harapan Pak Ludi kepada kalian, bahwa kalian itu harus tetap semangat seperti Pak Ludi. Pak Ludi dalam memberikan materi dari Pak Ludi selalu semangat buat kalian. Kenapa? Karena kalian adalah regenerasi penerus bangsa Indonesia. Kalian harus jadi public figure suatu saat, ya. Kalian adalah penerus. Makanya jangan pernah lupakan pelajaran seni budaya, karena seni budaya itu adalah salah satu jantungnya NKRI. Kalau seni budaya tidak ada penerusnya, siapa lagi coba kalau bukan kalian? Oke nak? Untuk pertemuan yang ke-11 ini, Pak Ludi nggak akan panjang lebar untuk memberikan pemahaman materi, karena sudah masuk ke persiapan yang namanya ujian praktek. Ya, kalian masih punya buku ini? Ya, ini lagu wajib. Di sini berisi tentang lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah. Nah, karena kebetulan ujian kalian itu adalah menyanyi lagu nasional dan hafalan Pancasila, maka tidak ada salahnya kalian harus memiliki buku ini. Nah, pada saat pertemuan pertama Pak Ludi kan sudah jelaskan, ya kan, pakai buku ini. Ya, sebentar lagi Pak Ludi akan jelaskan tentang apa sih fungsinya, apa sih tujuannya, apa sih ujian praktek. Oke nak? Nih, proposal ujian praktek seni budaya kelas 7. Lihat. Baiklah anak-anak, Pak Ludi akan bacakan proposal ujian praktek tengah semester ganjil mata pelajaran seni budaya kelas 7, yaitu menyanyi lagu nasional dan hafalan Pancasila. Ide dasarnya adalah ujian sekolah dalam bentuk praktek mata pelajaran seni budaya diambil dari bab seni musik dalam bentuk pertunjukan menyanyi lagu nasional dan hafalan teks Pancasila yang dilakukan secara perkelompok untuk kelas 7 semester ganjil di atas panggung. Ya, itu semester ganjil ya, bukan semester genap ya. Ya, kenapa Pak Ludi ambil ide dasar ini? Supaya kalian itu, karena selama ini masa pandemik, biar kalian saling mengenal sama teman-teman kalian. Oke, lanjut. Standar kompetensi. Para peserta ujian wajib menghafal lagu nasional dan menghafal teks Pancasila. Gampang kan? Kalian bisa pilih lagu-lagu nasional itu apa aja tuh. Ya, boleh Indonesia Raya, boleh Garuda Pancasila, boleh Berkibarlah, boleh Maju Tak Gentar. Pokoknya apapun yang ada di buku lagu-lagu nasional. Ya. Dan kenapa kalian harus hafal teks Pancasila? Karena bukannya Pak Ludi nggak percaya kalian nggak hafal. Ya. Pak Ludi hanya ingin melihat jiwa patriotisme kalian sudah tumbuh apa belum pada saat remaja ini. Oke nak? Lanjut. Kompetensi dasar. Para peserta ujian harus berani tampil di atas panggung dan disaksikan oleh guru penguji di hadapan para penonton. Jadi nanti ujian kalian itu ada penonton nak, ditonton sama teman-temanmu. Ya. Semangat. Indikator. Indikator ini adalah lebih ke fungsi. Fungsinya ujian praktek ini apa ya? Setelah diberi penjelasan di kelas beberapa pertemuan, para peserta ujian harus tampil di atas panggung, menyanyi lagu nasional dan menghafal teks Pancasila sesuai kesepakatan per kelompok. Jadi, ya itu fungsinya kalian belajar online supaya kalian bisa saling kenal, ya. Memang tidak mudah nak,
di masa pandemi seperti ini. Kalian harus banyak ide, harus kreatif. Peserta didik mampu menyanyi dengan suara jelas, artikulasi dan intonasi yang benar sesuai tanda nada. 3. Peserta didik mampu menguasai ruang secara maksimal dalam menerapkan blocking di atas panggung. Jadi nanti kalian prakteknya itu berdiri di atas panggung, ada beberapa mic yang kalian harus isi titiknya, kalian nyanyi di situ dan baca hafalan Pancasila. Tujuannya, 1. Mempertahankan seni musik sebagai seni pertunjukan agar tidak punah di kalangan anak-anak remaja sebagai regenerasi bangsa dan menanamkan jiwa Pancasila sebagai dasar negara kita. 2. Menerapkan hasil pembelajaran yang tertera pada bab 3, yaitu menyanyi dengan satu suara atau disebut unisono. Bab 4, menyanyi dengan lebih satu suara. Dan bab 11 itu poin A, bernyanyi suara banyak. Jadi diambil dari 3 bab tuh nak. Bab 3, bab 4 dan bab 11. Ketiga, mengetahui aneka ragam lagu nasional. 4. Memberi wawasan tentang ilmu seni musik, yaitu bernyanyi. 5. Melatih percaya diri pada peserta didik. Nah, untuk kelas 7 tahun 2020 ini jumlah pesertanya itu untuk laki-laki 111. Terus untuk perempuannya 100. Jadi totalnya 211. Pelaksanaan hari dan tanggal, yaitu kalian jatuh di hari apa ini? Bukan hari Jumat nih, hari Selasa tanggal 20 Oktober itu ya. Maaf Pak Ludi salah ketik di situ. Hari Selasa 20 Oktober 2020. Sesi pertama jam 10.30 sampai 12.30, yaitu kelas 7A dan 7B. Terus sesi 2 7D dan 7E. Sesi 3 7F 7G. Oke, dari jadwal yang sudah ada ini Pak Ludi ralat ya. Jadi untuk sesi pertama, karena ruangannya dibagi 2 nak, ruangan cowok putra dan ruangan putri, itu nanti Pak Ludi bagi 2 ya. Jadi sesi pertama itu 7A, 7B, 7E dan 7F. Nah, sesi 2 7C, 7D, 7G. Nah, sesi 3 itu sisanya. Satu kelompok diisi 5 orang sesuai nomor urut absen. Lanjut, materi ujian. Menunjukkan hasil kreativitas seni musik dalam bentuk menyanyi lagu nasional dan hafalan teks Pancasila secara bersama. Menunjukkan kemampuan menyanyi sesuai nada yang sudah tertera pada buku panduan lagu nasional dan berani menunjukkan kemampuan mengucapkan teks Pancasila dengan gagah berani. Pembagian per kelompok terdiri dari 5 orang sesuai nomor urut absen. Skor tertinggi 100 dan skor terendah 80. Teknik pelaksanaan. Ya, untuk untuk teknik pelaksanaannya, di jam sesi pertama akan ada pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya 1 stanza. Peserta ujiannya itu ada 7A, B, C, D, E, F, G. Dan lokasi ujiannya di BG Junction, ruang multifunction atau multistar. Pedoman penskoran dan penilaian. Yang dinilai itu adalah hafal lagu nasional, poinnya 40%, hafal teks Pancasila, poinnya 30%, kerapian menggunakan baju, ya nak ya, bukan seragam ya nak ya, karena di BGJ kalian tidak boleh pakai seragam.
Ya, Pak Ludi belum mengganti itu, makanya Pak Ludi sampaikan aja bahwa kerapian menggunakan baju. Nah, kalau kalian bisa menyesuaikan dengan baju nasional, bagus. Kekompakan bernyanyi 20%. Kriteria nilai menurut angka baik sekali itu 94 sampai 100, baik itu 87 sampai 93, cukup 80 sampai 86. Nah, kurang ini seharusnya di bawah 80 nak, tapi Pak Ludi nggak mungkin lah ngasih kalian nilai di bawah 80, apalagi kalian sudah tampil. Minimal Pak Ludi pasti akan ngasih nilai 80 ya. Lanjut ya. Daftar nilai ini ada kolomnya, udah jelas di sini ya, nama kelompok, kelas, hafal lagu ini maaf Pak Ludi belum ganti, hafal lagu nasional, terus hafal teks Pancasila, kerapian menggunakan baju yang tadi juga, terus kekompakan bernyanyi. Ya, nilainya nanti itu dijumlah semua dibagi 4. Setelah itu baru menjadi nilai totalnya. Oke nak? Lanjut ya. Ketentuan lain bagi siswa yang tidak mengikuti ujian tengah semester ganjil karena masa pandemik virus corona dan tidak mendapat izin dari orang tua, maka silakan membuat video rekaman serta kirim melalui WhatsApp ke pribadi Pak Ludi. Oke? Penutup, semoga proses kreatif seni musik yang tertera di dalam buku pedoman seni budaya kelas 7 bukan hanya menambah wawasan peserta didik untuk diambil manfaatnya, tetapi melatih kemampuan percaya diri anak-anak. Oke anak ya, demikian penjelasan dari proposal ujian praktek seni budaya kelas 7. Gimana? Sudah kan? Iya nak, Pak Ludi minta maaf sebelumnya ya, karena di tulisan dan apa yang Pak Ludi ucapkan di proposal materi tadi itu ujian praktek banyak kesalahan ketik. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kalian mendengarkan apa yang Pak Ludi ucapkan. Jadi tulisan yang sudah Pak Ludi ralat secara lisan tolong diperhatikan ya nak. Kenapa? Pak, bagaimana kalau tidak diizinkan orang tua? Tenang nak, sesuai arahan atau pernyataan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, izin dari orang tua itu sangat penting. Jadi untuk kota-kota atau wilayah yang sudah memasuki zona kuning dan zona hijau boleh bertatap muka pembelajarannya ya, asal dapat izin dari orang tua. Kalau tidak dapat izin dari orang tua, nggak usah ujian nak. Ya, nggak usah datang ke BGJ. Kenapa? Bagaimana supaya dapat nilai? Nah, kalau kalian ingin dapat nilai, ya kalian kirim videonya dan kalian rekam videonya, kalian nyanyi lagu nasional, terus hafalan Pancasila, lalu kirim ke WA pribadi Pak Ludi. Kan di proposal tadi udah jelas. Kenapa nak? Pengen bukti pernyataan dari Bapak Nadiem Makarim? Oke, nih cuplikannya. Ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman, dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka,
kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Sudah jelas ya pernyataan dari Bapak Nadiem Makarim tadi ya? Gitu nak. Udah deh, ini aja. Kalau kalian kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman-teman kelompoknya, ya kalian coba video call. Nggak punya paketan? Waduh, ini kalau nggak dapat paketan nih. Solusinya mungkin ini, ajak orang tuamu nongkrong di warung yang ada wifi-nya. Kalian bisa nongkrong di warung sama orang tua, sama ayah, atau sama papa, atau sama bapak, ya. Terus kalian numpang wifi, callingan tuh sama temenmu, video callan. Iya nak. Oke nak. Terus kalian bisa latihan di situ tuh, minimal diskusi. Lagu apa rek yang mau dinyanyikan? Gitu. Ya nak ya. Kenapa? Gak dapat izin, takut corona. Nah itu dia masalahnya. Nah kan Pak Udi sudah bilang, Pak Nadiem Makarim juga sudah bilang, kalian harus pandai-pandai berkomunikasi dengan orang tua. Dirayu orang tuanya, diyakinkan bagaimana caranya kalian dapat izin supaya bisa ikut ujian. Kenapa? Oh itu, kalau Surabaya zona merah atau hitam, Pak Lu dibatalkan ujiannya. Ya, kalian kirim aja videonya. Kalian gak usah datang ke Bukit Junction. Tapi kalau masih kuning atau hijau, datang dong nak, ya. Emang kalian gak pengen ketemu teman-temanmu? Kelas 7 kan belum pernah ketemu sama sekali kan, sama teman-temannya. Oke nak? Itu saja ya yang paling mau sampaikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya nak.